Dom Savian, Dom Sav is the best. Dom Savian, Dom Sav is the best. Selamat siang anak-anak, salam sehat untuk kalian semua. Semoga pada siang hari ini kalian masih dalam keadaan yang sehat selalu, tetap semangat untuk bisa mengikuti bimbingan klasikal. Oke, bimbingan klasikal pada siang hari ini masih dengan bahasan yang sama seperti minggu-minggu atau pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang pakatku dengan kekhususan kita bicara masih di kecerdasan majemuk, dan kita sekarang berproses di pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat ini, untuk kecerdasan majemuk, kita akan membahas tentang kecerdasan musikal dan juga kecerdasan naturalis. Apa itu kecerdasan musikal dan apa itu kecerdasan naturalis? Bagi kalian yang mendapatkan angka yang dominan kemarin ketika mengerjakan kuesioner kecerdasan majemuk, silahkan disimak tentang dua kecerdasan yang akan Ibu sampaikan. Baik, untuk yang pertama kita akan berbicara tentang kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini ditandai dengan kemampuan untuk menyerap, menghargai, serta mengingat atau menciptakan melodi dan irama. Orang-orang atau kalian yang memiliki kecerdasan ini memiliki kepekaan akan nada, lalu dapat menyanyikan lagu dengan tepat, dapat mengikuti irama musik, mampu mendengarkan karya musik dengan tingkat ketajaman tertentu. Nah, kalian yang diberikan kecerdasan musikal cenderung senang untuk mendengarkan lagu atau nada dan irama yang indah, entah melalui senandung atau dilakukan sendiri. Kemudian senang juga mendengarkan tape, recorder, ya, atau MP3 atau lagu-lagu apapun dengan alat apapun begitu. Kemudian senang untuk mendengarkan radio atau melihat pertunjukan orkestra atau bahkan memainkan alat musik sendiri dan dapat menyanyikan lagu-lagu atau musik tersebut tentunya dengan nada yang tepat. Nah, lalu cara untuk mengembangkan kecerdasan musikal bagi kalian yang dianugerahi kecerdasan ini harus mengembangkannya dengan cara yang seperti apa? Nah, ada beberapa hal yang nanti bisa kalian ikuti. Yang pertama, kalau memang kalian ingin mengembangkan kecerdasan tersebut, coba untuk bergabung dengan paduan suara, ya, baik itu di sekolah atau di lingkungan Anda, misalnya entah itu di gereja, entah itu di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal kalian, ya. Lalu yang kedua, mengikuti pembelajaran musik secara formal untuk mempelajari alat musik tertentu. Nah, kesukaan kalian pada alat musik yang seperti apa? Ya, apakah gitar atau piano atau apapun, ya. Kalau memang kalian tertarik untuk mengembangkan itu, silahkan. Ya, tentunya ini adalah kesadaran dari dirimu sendiri, kemudian kalian belajar dengan sepenuh hati, nah, sehingga apa yang sudah kalian miliki dalam dirimu kecerdasan musikal ini bisa kalian kembangkan dengan tepat. Lalu
cari kembali musik kegemaran kalian. Misalnya kalian suka genre musik apa? Jazz, pop, dangdut, keroncong, atau apapun ya, silahkan dicari kegemaran musik kalian itu genrenya seperti apa. Lalu coba mengarang lagu, misalkan ketika dalam situasi yang sedang luang, Anda punya waktu luang, silahkan berkreasi dengan menciptakan lagu ciptaan Anda sendiri. Ya, kemudian bisa juga membaca artikel tentang kehidupan komponis atau pemain musik terkenal supaya kalian juga memiliki referensi tentang pemain musik atau apapun itu di bidang musik ya, supaya menambah wawasan kalian. Kemudian coba untuk mengunjungi konser atau pertunjukan musik ya. Tapi kan situasinya sedang seperti ini ya, sedang situasi pandemi, jadi ini mungkin ditunda dulu ya. Lalu mainkan permainan musik bersama dengan teman-teman. Ya, ini beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan musikal yang ada di dalam dirimu, supaya kalau memang kalian memiliki passion katakanlah di sana, nah ini bisa menjadi salah satu cara bagi kalian untuk bisa menjadi ahli musik nantinya ya. Ini tentang kecerdasan musikal ya. Nanti silahkan dilihat kembali kuesioner kecerdasan majemuk yang sudah Bapak Ibu guru kalian bagikan kemarin ya. Apakah sudah dikerjakan semua dan sudah diserahkan ke Bapak Ibu guru, atau masih ada yang belum mengerjakan, sehingga saya tidak tahu nih mana kecerdasan yang dominan ya, atau mana kecerdasan yang saya miliki untuk saya kembangkan. Nah ini kalau ada yang belum mengerjakan ya silahkan dilihat kemudian dikerjakan ya, karena bahasannya kita sudah sampai pada kecerdasan musikal ya. Ada beberapa kecerdasan supaya tidak terlewat terlalu jauh kalau kalian belum mengerjakan kuesioner, maka dibuka lagi kuesioner multiple intelligence yang kemarin sudah kami berikan. Baik, kita masuk ke dalam kecerdasan yang selanjutnya, yaitu kecerdasan naturalis. Nah, apa itu kecerdasan naturalis? Kecerdasan naturalis adalah keahlian dalam mengenali dan mengklasifikasikan berbagai spesies, flora dan fauna dari sebuah lingkungan hidup. Jadi mengenal dan mengelompokkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Ya, seperti di poin selanjutnya, intinya adalah kalian yang dianugerahi kecerdasan naturalis atau seseorang dengan kecerdasan naturalis yang tinggi ini memiliki kemampuan untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Jadi kecerdasan ini tepat untuk membantu dalam memahami pelajaran biologi dengan mudah. Sebenarnya tidak hanya pelajaran biologi, tetapi yang berkaitan dengan alam, berkaitan dengan lingkungan hidup, ini juga dapat membantu ya. Nah, peserta didik dengan kecerdasan naturalis yang tinggi ini memiliki kecenderungan atau ciri-cirinya bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah suka dan akrab dengan berbagai hewan peliharaan. Jadi memelihara, merawat ya berbagai macam hewan peliharaan. Mungkin ada yang memelihara hewan peliharaan di rumah, yaitu anjing atau kucing atau burung atau ikan ya. Nah ini. Lalu sangat suka menikmati berjalan-jalan di alam terbuka.
ke laut kah, atau ke pegunungan, ya misalkan seperti itu. Berjalan-jalan menikmati alam terbuka. Kemudian juga suka untuk berkebun atau dekat dengan tanaman dan memelihara binatang seperti yang tadi sudah sampaikan. Ya. Lalu ada juga yang memiliki kebiasaan atau mungkin secara tidak sadar ya, ketika pulang ke rumah senang membawa pulang serangga atau daun atau bunga atau apapun benda dari alam. Ya, misalnya ada yang membawa bunga, ada yang membawa serangga untuk dipelihara begitu. Lalu juga memiliki kemampuan atau prestasi dalam mata pelajaran IPA atau biologi, ya IPA biologi dan lingkungan hidup. Lalu cenderung menjaga lingkungan dimanapun ia berada. Ya, jadi mereka yang memiliki kecerdasan naturalis ini cenderung akan menjaga lingkungan, ya, tidak akan sembarangan untuk merusak ataupun mengotori lingkungan dimanapun ketika dia berada. Lalu cara untuk mengembangkan, saya sudah memiliki nih dalam diri saya kecerdasan naturalis, lalu saya tertarik dan kemudian saya ingin mengembangkan supaya nanti saya bisa memiliki keahlian. Lalu bagaimana cara mengembangkannya? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah mencatat berbagai fenomena alam yang melibatkan hewan dan tumbuhan. Punya catatan-catatan kecil atau catatan khusus, ya. Lalu yang kedua, memelihara dan merawat tanaman atau hewan. Ya, jadi yang Ibu tadi juga sudah sampaikan, orang dengan kecerdasan naturalis ini punya kecintaan yang luar biasa terhadap tanaman dan hewan. Jadi dia tidak akan sembarangan merusak atau menebang pohon atau membunuh atau menyiksa binatang seperti itu. Jadi ia akan merawat sama seperti dia merawat dirinya sendiri, ya, merawat lingkungan seperti dia merawat dirinya sendiri. Nah, maka di poin yang terakhir, bagaimana mengembangkan kecerdasan naturalis adalah dengan menjaga sebaik-baiknya atau melestarikan lingkungan yang ada di sekitar dirinya, ya, lingkungan di sekitar dirinya. Caranya bagaimana ya? Tentunya dengan tidak merusak, membuang sampah pada tempatnya, ya. Itu beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan kecerdasan naturalis yang sudah ada dalam diri kalian. Apalagi jika poinnya itu dominan dan memang kalian tertarik untuk mengembangkan itu. Nah, itu tadi dua kecerdasan yang Ibu sudah sampaikan, yaitu kecerdasan musikal dan kecerdasan naturalis. Silahkan bagi kalian yang ingin mengembangkan dua kecerdasan itu, lakukan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan melalui cara-cara. Ada beberapa cara tadi, lalu yang memang sampai dengan hari ini belum mengerjakan kuesionernya, padahal memang tidak butuh waktu lama ya, mungkin 30 menit atau tidak sampai 30 menit saja bisa dikatakan sudah selesai ya. Maka Ibu mengingatkan kembali bagi yang belum membuat kuesioner ya silahkan dikerjakan. Kita masih punya 1 kali pertemuan lagi untuk membahas dua kecerdasan yang terakhir ya, tetapi itu akan disampaikan minggu depan. Nah, silahkan dikerjakan dan kita akan
Kita bertemu lagi pada pertemuan yang kelima minggu depan. Selamat siang, terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua. Dom Safian, Dom Saf is the best.